Seringkali kita melihat sejarah agama hanya sebagai rangkaian mukjizat atau peperangan. Namun, di balik itu semua, ada sebuah mesin penggerak yang jarang dibahas secara mendalam. Akal pikiran. Bayangkan, seorang pria yang berdiri di tengah kegelapan moral Jazirah Arab, namun memiliki visi melampaui masanya. Muhammad bin Abdullah bukan hanya membawa wahyu, ia membawa metodologi berpikir. Beliau tidak hanya mengubah cara manusia menyembah, tapi mengubah cara manusia berpikir tentang dunia, hukum, dan sesama. Hari ini, kita akan menyelami sisi intelektual sang nabi. Bagaimana beliau menggunakan akal untuk meletakkan batu pertama peradaban yang mampu bertahan lebih dari 1000 tahun. Selamat datang di Isi Kepala, tempat di mana kita belajar memahami isi kepala manusia yang tak pernah sama dan selalu bertanya. Revolusi pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah revolusi cara berpikir. Sebelum Islam, masyarakat Arab terbelenggu oleh taklid, mengikuti tradisi nenek moyang tanpa bertanya. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan konsep Iqra. Ini bukan sekedar perintah membaca teks, tapi membaca semesta. Dalam banyak catatan sejarah dan hadis, beliau mendorong sahabatnya untuk mengamati alam. Beliau menegaskan bahwa akal adalah instrumen utama untuk memvalidasi kebenaran. Dalam perspektif Sirah Nabawiyah, kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menghargai logika. Beliau tidak menuntut kepatuhan buta pada hal-hal duniawi. Ingatkah saat beliau memberikan saran tentang penyerbukan kurma? Beliau bersabda, "Kalian lebih tahu urusan dunia kalian." Ini adalah pernyataan intelektual yang sangat modern. Pemisahan antara otoritas, teologis, dan keahlian teknis empiris. Membangun peradaban butuh sistem sosial yang kokoh. Di sini, kecemerlangan akal pikiran Nabi Muhammad SAW terlihat sangat nyata. Piagam Madinah. Inilah konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengakui pluralisme. Nabi menggunakan akalnya untuk merajut persatuan antar kaum muhajirin, ansor, dan komunitas Yahudi. Beliau tidak menggunakan pedang untuk memaksa ideologi, melainkan kontrak sosial yang rasional. Perjanjian Hudaibiyah. Banyak sahabat yang marah karena poin-poin perjanjian ini tampak merugikan Muslim. Namun, Nabi melihat jauh ke depan. Ini adalah langkah strategis untuk mendapatkan pengakuan de jure. Beliau lebih mengutamakan kemenangan diplomasi jangka panjang daripada ego jangka pendek. Ini mengajarkan kita bahwa peradaban dibangun dengan negosiasi dan visi, bukan sekedar emosi. Salah satu bukti paling kuat bahwa Nabi membangun peradaban dengan akal adalah kebijakan pasca Perang Badar. Beliau menetapkan tebusan bagi tawanan yang cerdas, mengajar 10 anak Madinah membaca dan menulis. Inilah fondasi knowledge-based society. Nabi tahu bahwa peradaban tidak bisa berdiri di atas kebodohan. Akal harus diberi asupan literasi. Semangat inilah yang nantinya melahirkan Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan era kemasan Islam. Mereka tidak muncul dari ruang hampa. Mereka adalah produk dari pola pikir, akal yang terarah, yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Akal dalam pandangan Nabi adalah jembatan antara dunia materi dan nilai-nilai langit. Tanpa akal, agama menjadi kering. Tanpa nilai, akal menjadi destruktif. Lalu, bagaimana pola pikir seorang pria dari abad ke-7 ini bisa relevan dengan kita yang hidup di era kecerdasan buatan dan algoritma? Jika kita membedah metodologi berpikir Nabi Muhammad SAW, ada 3 pilar utama yang sangat mendesak untuk kita teladani hari ini. 1.
literasi kritis di tengah banjir informasi, atau tabayun. Di era di mana hoax bisa menyebar lebih cepat daripada cahaya, Nabi mengajarkan prinsip check and recheck. Dalam istilah Al-Quran disebut tabayun. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengambil keputusan berdasarkan desas-desus. Beliau melatih akalnya untuk selalu memvalidasi sumber informasi. Meneladani beliau hari ini berarti menjadi pengguna media sosial yang cerdas, tidak mudah terprovokasi, dan selalu menggunakan akal sehat sebelum menekan tombol share. 2. Inovasi yang berbasis solusi, the problem solver. Nabi Muhammad SAW tidak pernah kaku dalam urusan teknis duniawi. Saat Perang Khandaq, beliau menerima ide Salman Al-Farisi untuk menggali parit, sebuah strategi yang asing bagi orang Arab saat itu. Pesan intelektualnya, jangan alergi terhadap inovasi dan teknologi. Meneladani Nabi di era sekarang berarti berani mengadopsi teknologi baru, baik itu AI, energi terbarukan, atau sistem ekonomi digital, selama tujuannya adalah mempermudah hidup manusia dan membawa maslahat. 3. Kecerdasan emosional dan empati sosial. Peradaban modern seringkali cerdas secara intelektual, tapi kering secara empati. Akal pikiran Nabi Muhammad SAW selalu dipadu oleh nurani. Beliau berpikir bagaimana sebuah kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompoknya, tapi juga melindungi kaum minoritas dan alam semesta. Di dunia yang semakin individualis, meneladani pola pikir beliau berarti menggunakan akal kita untuk menciptakan sistem yang inklusif, bukan sistem yang memecah belah. Menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW di abad ke-21 bukan berarti mundur ke masa lalu. Justru sebaliknya, itu berarti melompat ke masa depan dengan membawa api intelektualitas yang beliau nyalakan. Beliau adalah bukti bahwa akal yang dipadu wahyu bisa menciptakan perubahan yang abadi. Mari kita berhenti hanya mengagumi sejarahnya dan mulai mempraktikkan cara berpikirnya. Gunakan akalmu untuk mencipta, gunakan hatimu untuk merasa, dan gunakan hidupmu untuk menjadi solusi bagi sesama. Meneladani Nabi Muhammad SAW bukan hanya tentang meniru pakaian atau fisiknya. Meneladani beliau adalah tentang menggunakan akal kita secara maksimal untuk kemanusiaan. Di dunia yang penuh dengan hoax dan disrupsi ini, kita butuh akal Nabi Muhammad SAW. Akal yang tenang saat menghadapi tekanan, akal yang inklusif terhadap perbedaan, dan akal yang terus haus akan ilmu pengetahuan. Peradaban tidak dimulai dari gedung-gedung tinggi. Ia dimulai dari cara kita memandang dunia. Sudahkah kita menggunakan akal kita hari ini untuk membangun? Atau justru sebaliknya, untuk merusak? Jika kalian merasa narasi dokumenter seperti ini memberikan sudut pandang baru, jangan lupa like, comment, and subscribe. Akan sangat berarti agar channel ini bisa terus bercerita tentang hal-hal unik di balik layar kehidupan kita. Terima kasih sudah mengikuti Isi Kepala hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.